Shalom warga kerajaan, kasih dan anugerah Tuhan Yesus membawa hidup kita kepada hidup yang berkemenangan. Mari bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan melalui saat teduh setiap harinya dalam program Christ of Victory. Siapkan hati saudara untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Warga kerajaan, selamat membangun mezbah dengan penuh sukacita. Enter your new season of blessing with our Christ of Victory program. Jesus bless you. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Shalom warga kerajaan, bertemu kembali dalam sukacita Allah. Kita percaya bahwa sukacita Allah dilimpahkan bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan peran daripada Roh Kudus menyertai kita sehingga kita dapat bersyukur bahwa Tuhan itu nyata. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebelumnya saya mengawali dari sebuah saksian hidup yang saya lewati sebagai seorang gembala, khususnya gembala wilayah yang mengayomi beberapa sektor dan komsel. Dan dalam pelayanan tersebut ada hal-hal yang saya kerjakan khususnya dengan target-target yang saya harus capai. Salah satunya adalah melatih atau memunculkan pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, di dalam memunculkan pemimpin baru itu beberapa hal yang saya kerjakan, ada yang bisa berjalan dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Nah, dari situ saya merenungkan Tuhan, bagaimana caranya dan apa yang harus saya kerjakan. Dan saya menemukan suatu pengalaman bahwa ketika saya membawa orang ini yang saya akan munculkan atau saya akan muridkan untuk menjadi pemimpin, saya menemukan ayat ini bahwa sebab Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika saya juga awal-awal ingin menjadi pemimpin, sulit untuk melakukannya. Kenapa? Karena masih ada batasan dalam hidup saya. Saya masih banyak hal yang harus diselesaikan.
Dan saya tahu bahwa di gereja kita pelayanan itu luar biasa, itu pelayanan roh. Dan disitulah saya dimerdekakan. Ketika saya betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan dan ada proses kelepasan yang terjadi sehingga saya merasakan bahwa peranan Roh Kudus itu memerdekakan hidup saya. Dari banyak hal yang saya alami yang selama ini sulit untuk saya tinggalkan. Tapi hal itu membuat saya mengerti bahwa pelayanan Roh Kudus atau penyertaan Roh Kudus itu membuat kita betul-betul dimerdekakan. Nah, dari proses yang terjadi itu, saya membawa orang-orang yang akan dilatih ini untuk mereka dituntun kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang akan dilatih ini betul-betul bertemu dengan Tuhan. Dan mereka mengalami hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pelayanan roh itu. Agar betul-betul para pemimpin itu dimerdekakan. Yang pertama dari luka hati, pemulihan gambar dirinya, dan banyak hal yang terjadi dalam hidupnya yang kita tidak tahu. Sehingga betul-betul selesai dalam hidupnya. Dan mereka betul-betul merdeka. Dan di saat itulah kita lihat bahwa pertumbuhan di dalam imannya, pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan itu muncul. Dan terlihat dengan cepat. Karena memang pergerakan roh itu membawa orang-orang kepada Tuhan luar biasa. Dan dari pengalaman itu saya lihat beberapa orang yang muncul ya. Karena mereka kita latih dan aktif di dalam pelayanan-pelayanan. Baik doa maupun pelayanan kunjungan dan sebagainya. Penyertaan Roh Kudus menyertai mereka. Dan ada sebuah kesaksian hidup yang kita bisa saksikan dari orang-orang yang dimuridkan ini. Nah, satu hal yang saya kerjakan adalah tuntun mereka kepada Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus, atau bawa mereka mengenal Roh Kudus sehingga betul-betul ada kemerdekaan roh dari hidup mereka. Karena kita tahu juga bahwa orang yang dibaptiskan itu mematikan kedagingan atau hidup di dalam manusia daging, tapi bangkit untuk menjadi manusia yang baru, hidup di dalam roh. Dan itu yang saya tangkap, iya Tuhan, betul. Harus kita tuntun mereka, bawa mereka untuk mengenal itu. Sehingga ada pertobatan yang sejati dalam hidup mereka. Dan mereka dimerdekakan. Nah di dalam 2 Timotius 1:17 juga berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah waktu kita membawa murid-murid ini ke Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, kita percaya bahwa mereka juga selain dimerdekakan, mereka memiliki kasih yang lahir dari Allah. Mereka tertib di dalam kehidupan mereka, sehingga yang selama ini mereka tidak melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman, berubah 180 derajat. Dari yang tidak lagi menyayangi keluarganya, mereka boleh kembali. Terus komitmen di dalam kehidupan rohani, dan hubungan suami istri dipulihkan, hubungan dengan anak dipulihkan, suatu kemerdekaan terjadi. Sehingga saya melihat bahwa iya, untuk bisa melatih para pemimpin, mereka harus dipertemukan dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Sehingga hidup mereka betul-betul dimerdekakan. Dan ketika mereka sudah memiliki roh Allah, maka ketakutan tidak ada dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam kasih dan ketertiban. Dan kita lihat suatu buah-buah yang muncul dalam hidup mereka. Jadi memang harus kita tuntun setiap daripada murid yang dipercayakan dalam hidup kita kepada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Hati-hati ketika kita memimpin murid kepada diri kita. Bisa salah mengartikan bahwa murid-murid itu bisa betul-betul menyembah kita pada akhirnya. Tapi kalau kita bawa mereka kepada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, ya pasti dengan keteladanan dari kita atau para pemimpin, itu menghasilkan suatu murid yang luar biasa. Mereka mencintai Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan tadi melahirkan sebuah keberanian, kasih, dan ketertiban. Dan yang terakhir bahwa proses pertumbuhan pun harus didampingi. Belajar dalam pergumulan. Ketika mereka sedang mengalami pergumulan, sedikit biarkan mereka bergumul dalam persoalannya, bawa dan kenalkan bahwa ada Yesus dan Roh Kudus. Sehingga ketika mereka keluar dari pergumulan mereka dengan berharap kepada Tuhan,
menjadi orang-orang yang militan di dalam kasih Tuhan, di dalam pelayanan. Nah, yang terakhir bahwa firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke 7 sampai dengan 9, saya bacakan buat Bapak Ibu yang terkasih. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Satu hal yang pasti bahwa saudara dan saya saat ini kita melayani Tuhan dan Roh Kudus menyertai kita. Artinya sebuah anugerah, sebuah berkat yang diberikan bagi kita. Satu, ketika ada Roh Allah, maka ada kemerdekaan. Pastikan setiap kita, para pemimpin, juga jemaat atau warga kerajaan, kita punya Roh Allah dalam hidup kita. Sehingga kemerdekaan itu betul-betul terjadi. Dan tuntun mereka yang kita latih kepada Roh Kudus supaya mereka itu betul-betul mengenal Tuhan dan dimerdekakan. Punya keberanian, punya kasih dan ketertiban. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur. Dari bincang-bincang ini kami percaya. Dari firman Tuhan yang kami dengar ini kami percaya bahwa kami semua dalam pertolongan-Mu, kami semua dapat bertumbuh bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Bahwa bertumbuh di dalam Roh, kami mengerti bahwa itu semua datang daripada-Mu. Untuk itu tolong kami Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarkan Roh itu muncul atau bertumbuh. Biarkan Roh itu mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, ketertiban, dan keberanian itu ada dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih, berkati kami, warga kerajaan. Karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi.